Ajang ASEAN Indo-Pacific Forum juga turut membahas mengenai masa depan ekonomi digital di ASEAN, termasuk mengenai masa digital payment antara negara-negara ASEAN. Berikut pernyataan dari Legacy Lead of ASEAN QR Code, Pandu Syahrir. Jadi tadi kita ada CEO dari LG, dari Maybank, dari BNI, dan juga dari India pembicaraan mengenai bagaimana tren di digital itu efek di beberapa macam industri, baik di perbankan, di manufacturing, dan yang menarik memang semua setuju. Cerita di Indonesia itu sangat positif, bagaimana kita bisa berkolaborasi antar negara, dan memang digital merupakan salah satu cara untuk bisa berkolaborasi yang paling efisien. Jadi banyak nada-nada positif tadi yang keluar dari forum tadi dengan para CEO-CEO tadi. Apa aja sih harapannya, Mas? Kalau harapannya 1-2 tahun ke depan bagaimana kita bisa mengembangkan digitalisasi ini untuk bisa menyerap pembuatan tenaga kerja baru, apalagi di UMKM atau MSMI bahasa mereka, tapi UMKM lah. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di ASEAN. Nah, salah satunya menarik dari India tadi ada mengenai universal payment, di mana itu dari 1,4 miliar penduduk India tuh sekarang sudah punya kayak kasarnya bank digital. Nah, itu bagaimana bisa penerapan secara masif, contohnya di Indonesia. Karena di Indonesia jangan lupa UMKM itu masih megang 90% dari penciptaan lapangan kerja. Jadi emang tadi tuh banyak sekali kata-kata seperti kolaborasi dan juga investasi bareng dan untuk membangun ekosistem di Indonesia. Jadi sebagian besar sih positif. Jadi saya sih sebagai pengusaha, investor semangat banget mendengar pembicaraan tadi. Mas, harapannya sebagai pengusaha muda ya Mas, dengan acara ASEAN, Ya. BF, dan juga Kadin kemarin kan juga baru bikin. Jadi kita memang salah satu yang kita ingin lakukan adalah soal QR Code kan, salah satu legacy proyek kita. Itu sebenarnya nanti adalah kita ingin bagaimana masyarakat di Indonesia bisa membuka market seluruh ASEAN, di mana kita ada free access untuk kita bisa bekerja dimanapun di negara ASEAN, jadi free labor, bisa movement, free labor movement, tapi juga free payment, di mana kita bisa membayar menggunakan wallet kita di Indonesia, bisa travel misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, bisa menggunakan wallet di Indonesia. Jadi itu membuat kita lebih mudah bertransaksi. Jadi ini kita mulai dari consumer, nantinya mulai ke bisnis, nanti ke bisnis besar. Jadi ya kalau saya sebagai seorang investor atau seorang pengusaha, saya melihat market kita bukan saja Indonesia, tapi bisa seluruh ASEAN. Ya, dan itu kan 700 juta masyarakat penduduk yang bervariasi, ya kita mulai dari bisnis dulu. Nah itu yang membuat saya ya, semangat banget lah. Tapi investor-investor dari ASEAN, pemegang-pemegang policy maker dari ASEAN dan Indonesia gimana Mas? Wah, mereka dari kemarin muji aja, bilang kok kalian bisa mengerjakan sesuatu yang sangat susah sebenarnya, tapi bisa membuat event ini selama 4 hari terakhir bagus sekali dan semuanya relatif sangat on time. Jadi ya mungkin ada perasaan bangga, tapi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk bisa menjaga momentum ini ke depan. Mas, IMF, World Bank kemarin datang. Apa sih Mas isu ekonomi terkini yang mereka Mungkin sampaikan? semua bisa bilang ya dari sisi saya juga sempat ketemu dengan Dirut World Bank juga kemarin ya positif relatif Indonesia merupakan salah satu sukses story apalagi dengan ada pergolakan geopolitik yang terjadi sekarang, keinginan bagaimana kita menjaga politik Indonesia sendiri dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dan untuk pertumbuhan ekonomi ya tentu penciptaan lapangan kerja, tapi juga kedua adalah soal sumber daya manusia, education. Jadi secara short term bagaimana upskilling vocation, tapi secara medium long term bagaimana kita memperkuat STEM, science, technology, engineering, matematika. Bagaimana kita bisa meningkatkan itu untuk penduduk-penduduk kita. Karena kan challenge-nya adalah peningkatan dari kita PDB per kapita 5.000 menjadi 10.000 PDB per kapita. Jadi itu challenge long term kita. Tapi secara overall short term sangat positif. Satu lagi Mas, isu yang banyak dibahas itu transisi energi. Nah, apakah ini juga jadi salah satu fokus penting dalam pertemuan-pertemuan ASEAN? Bagaimana itu penjelasan? Jadi kalau tadi kemarin sama Dirut World Bank, dengan IMF juga kemarin berbicara, memang transisi energi ini hot topic, tapi Indonesia menariknya selama 5 tahun terakhir malah sekarang dari dibilangnya laggards, sekarang malah ke depan. Kita menjadi salah satu negara yang sangat agresif memajukan ide tentang transisi energi tersebut. Jadi bagaimana penciptaan renewable energy kah, bagaimana sekarang soal polusi udara di Jakarta kan, ini menjadi salah satu fokus utama buat dibahas lah, mana dibahas, nafasnya Jakarta bagaimana. Jadi ya it's only goes way up lah. Jadi kan isunya adalah apakah soal tadi udara, transport, penggunaan renewable energy dan juga soal pembakaran sampah atau pengolahan sampah atau limbah itu menjadi salah satu fokus utama dan saya senang tahu nggak apa kita sudah bisa mulai mengidentifikasi sekarang kita udah mencari solusi jadi ya positif. Kemarin kan Presiden Jokowi
saya introduce booth-booth BUMN tuh ya di hari pertama sama all the roots of BUMN. Sebenarnya gimana sih challenge yang BUMN sebenarnya bisa buat keep up sama all the sub-team yang ada dari green infrastructure, sustainable financing, transisi energi, karena kan somehow birokrasi itu sebenarnya terbentuk. Nah ini gimana ke depannya buat BUMN untuk perombakan dari segi SDM, how culture organization. Ya, bisa dilihat sendiri kan culture BUMN pun sudah banyak berubah. It's very much for private dan juga cara pemikirannya adalah how do you think about long term tapi juga know about the short term in terms of the profit maximization. Jadi perombakan itu sekarang sudah terjadi 3-4 tahun, Pak Erik dan juga 2 Wamen, Pak Rosan dan juga Pak Tiko very much thinking like the private sector dan bisa dilihat sendiri perubahannya dari sisi profitnya segala, tapi yang paling penting dari sisi cara mikir dan cara bekerja. Jadi bukan lagi soal ini harus gini ngelapor ke bawah. It's all about thinking how do you move fast. Harus, karena ini top bottom ada dan juga kalau Anda lihat dari sisi karena the atasnya bagus, ke bawahnya juga jadi bagus. Itu sangat penting. Jadi ya apa? Kalau saya nggak tahu loh, banyak anak dari mana-mana, anak-anak yang pinter lah. Saya juga banyak yang pinter-pinter di sana yang saya bangga juga. Ada banyak sekali anak-anak muda yang dari luar negeri sekarang pindah ke Indonesia untuk bisa berkarya di sini karena mereka melihat opportunity-nya. Jadi kita udah bukan lagi brain drain. Kita sekarang udah brain gain sekarang yang terjadi di sini. Jadi itu semangat lah buat saya. Terakhir banget nih Mas Budi, Keputusan Nusantara, Presiden Jokowi juga kayaknya bangga banget, proud banget ada etalasi visual IKN di JCC. Ya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan gitu ya, this big project to the ASEAN? Karena Jadi kita bilang juga sebenarnya otorita IKN bilang katanya investor ASEAN yang sebenarnya paling tertarik. Jadi sebenarnya kalau jujur ini persepsi saya ya. Jadi kalau dari view saya IKN itu is one way to leap forward dari sisi peningkatan SDM. Jadi imagine you can create a new city di mana mungkin bisa adalah orang-orang yang berfokus kepada upstream yaitu bisnis otak. Misalnya dari sisi teknologi healthcare, bagaimana misalnya kita bisa pembuatan vaksin di sana, bukan penciptaan ya, pembuatan vaksin di sana. Kalau misalnya research, semua R&D research di sana. Untuk sustainability program, kita bisa melakukan research di IKN. Jadi kita can bring global universities di IKN untuk bisa berkolaborasi dengan saintis-saintis Indonesia. Mungkin satu yang kita mungkin harus mulai tonjolin 10 tahun ke depan adalah peningkatan research and development di universitas-universitas. Karena ya harusnya lah, insya Allah kan tetap balik ke Pak Jokowinya. Inginnya kemana, kalau dari sisi kita sebagai warga negara, saya semangat. Karena ini bisa peningkatan kualitas SDM, bisa leapfrogging. Jadi kita bisa menulis sejarah baru.